Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Vanessa MJ Project. Hari ini sesuai dengan judul yang kalian baca, teman-teman kita mau buat kue tradisional, yaitu kue lepat labu kuning atau sering disebut kue bugis ya. Nah, ini rinciannya nanti aku akan buat di deskripsi. Teman-teman jangan lupa cara buatnya, tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa kalau kalian suka videonya di like, komen, dan di share ke sosmed yang kalian punya, dan tekan subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Ini dia, kita mulai ya. Kita siapkan kukusan teman-teman. Ini labu kuningnya kita butuh 500 gram yang sudah dicuci dan dipotong beberapa bagian, dan ini kita kukus dengan api sedang sampai labu kuningnya lembek ya atau lunak. Oke, kita biarkan labunya mateng di kukusan. Sekarang kita mau buat bahan isian ya teman-teman. Di sini kita pakai 200 gram kelapa parut. Kalau boleh kelapanya yang muda supaya nanti ketika jadi inti dia lebih renyah dan lebih manis. Kemudian kita tambahkan gula merah atau gula aren 250 gram ya. Nah, ini gulanya sudah aku iris-iris. Kenapa diiris-iris? Supaya lebih mudah untuk disangrai dengan kelapanya ya. Kemudian kita tambahkan 100 ml air putih atau air matang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 2 lembar daun pandan. Nah, ini teman-teman bahannya untuk isian sudah bisa kita sangrai menggunakan api yang sedang ya, sampai nanti semuanya tercampur rata. Teman-teman, ini harus terus disangrai sampai semua tercampur. Nah, nanti adonannya ini akan mengeluarkan air, dan ini disangrai terus sampai nanti airnya itu meresap dan nanti dia menjadi kering dan mengkristal ya. Nah, itu baru boleh kita sisihkan. Oke, nah seperti ini teman-teman, kondisi intinya masih basah. Nah, ini harus disangrai terus dengan api sedang sampai nanti mengering. Oke. Nah, ini dia teman-teman, intinya atau isiannya sudah jadi. Jadi ini bentuknya ya, dia udah kering dan ini sudah boleh kita dinginkan, dan kita nanti akan pakai setelah kulitnya jadi. Nah, kita sisihkan dulu ya dalam piring karena kita setelah ini mau buat bagian kulitnya. Nah teman-teman, tadi labunya sudah bisa kita angkat karena sudah mateng. Nah, ini labunya kita lunakkan atau kita hancurkan, tapi pakai sendok aja ini sampai halus. Nah teman-teman, kalau labunya nanti banyak mengandung air, labunya boleh disaring ya, jadi airnya agak dibuang sedikit. Nah, ini bahan berikutnya, kita mau buat bahan kulit. Kita di sini pakai tepung ketan 200 gram. Kemudian kita pakai 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus. Nah, ini adonannya kita aduk-aduk dulu, campur-campur dulu ya. Kemudian masukkan tadi 500 gram labu yang sudah kita haluskan. Ini kita campur ke dalam tepung ya. Nah, ini campuran labunya aku masukin bertahap. Jadi setelah diaduk pertama, kita tambahkan lagi adonan berikutnya. Jadi dia bertahap supaya lebih kalis nanti hasil adonannya.
kalau sudah setengah tercampur begini teman-teman, kita masukkan santan ya, santannya sekitar 50 ml, tapi sesuai selera ya, atau sesuai dengan kekalisan adonan. Jadi masukin santannya kita harus bertahap juga, jadi masukin sedikit dulu, kemudian kita aduk, lalu kita masukkan lagi yang berikutnya. Ini adonannya sengaja nggak aku skip ya, atau aku cepetin, karena memang enak aja lihatnya ketika lagi mengadon ya teman-teman, sampai dia halus dan tercampur sampai seperti ini. Nah ini dia udah beberapa menit aku tadi adon dan ini hasilnya. Nah kalau seperti ini sudah bisa ya untuk bahan kulitnya. Oke teman-teman, sekarang kita siapkan untuk bungkusnya ya, kita pakai daun pisang. Nah ini daun pisangnya sudah aku bersihkan dan ini sudah aku bakar jadi agak lebih halus. Nah ini kita gunakan minyak makan untuk lapisnya dulu, supaya nanti bahan kuenya nggak lengket-lengket di kulit ketika udah mateng. Nah ini kita masukkan adonan bahan kulitnya 1 sendok makan. Nah ini caranya ya, cara bungkusnya teman-teman lihat ya, walaupun nggak terlalu rapi tapi udah bisa ya. Nah ini seperti ini, kita lebarkan, lalu kita masukkan intinya sesuai selera, atau ya setengah sendok makan deh, atau 1 sendok makan boleh. Nah seperti ini teman-teman, cara bungkusnya mudah karena tadi daun pisangnya udah kita panggang dulu jadi lebih lentur. Nah ini dia cara bungkus kue lepatnya. Nah teman-teman, kalau sudah terbungkus seperti ini ujungnya kalau kepanjangan boleh kita potong ya. Nah seperti ini nanti hasilnya, cantik kan teman-teman. Nah ini mungil sekali, jadi ini udah bisa kita sisihkan. Nah bungkus semua adonan sampai habis ya teman-teman. Tekniknya sama kayak yang pertama, jadi dimasukin ke daun pisangnya, terus dilebarin, masukin inti, kemudian kita lipat-lipat jadi segitiga seperti bungkus bugisnya. Nah tunggu teman-teman, setelah selesai semuanya nanti baru kita kukus sampai ya mateng berbarengan. Teman-teman kelihatan ini cantik banget bentuknya, mungil-mungil. Jadi itu ujungnya tadi aku potong ya. Ini makanan kue tradisional yang enak banget, lembut dan manis, jadi cocok banget dibuat untuk hidangan berbuka puasa atau hidangan untuk acara keluarga. Jadi ini recommended dari saya, jadi cocok banget teman-teman, coba di rumah ya. Ini dia teman-teman, semuanya udah siap kita bungkus pakai daun pisangnya. Jadi ini cantik-cantik semua bentuknya. Semua adonan itu bisa mendapat sekitar 20 atau sampai 30 bugisnya ya, atau lemat-lepatnya. Jadi ini semuanya kita kukus. Dandangnya sudah dipanasin kukusannya dan kita masukin satu persatu. Nah teman-teman, ini kita masak dengan api besar ya, jadi sekitar 30 menit, dan nanti kita cek hasilnya
kue lepatnya pasti rasanya enak dan lembut banget. Teman-teman, kita tunggu sampai 30 menit. Nah nih teman-teman, sudah 30 menit berlalu dan ini kita lihat hasilnya. Warna kulit pisangnya udah berubah jadi seperti ini ya hasilnya. Dan ini kita coba dulu buat testimoninya atau lihat review, rasain, cicipin gimana kue lepatnya. Nah ini dia, kita mau buka satu dulu. Nah ini dia, cantik banget teman-teman warnanya. Wow, warnanya seger ya, dan ini kinclong dan aku cobain, enak banget teman-teman, berasa labunya, lembutnya, dan isi intinya juga manis dan harum. Ini benar-benar enak teman-teman, kue tradisional yang cara buatnya mudah sekali dan juga modal bahannya juga murah, tapi rasanya tidak kalah dengan kue-kue yang lainnya. Jadi teman-teman, ini cocok banget dicoba teman-teman di rumah buat berbuka puasa atau hidangan di tengah keluarga. Dan jangan lupa videonya kalau kalian suka teman-teman, kalian like dan kalian share ke sosmed yang kalian punya. Dan jangan lupa ya, diklik subscribe dan loncengnya.